memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia. Cesar, kenapa lu? Itu yang berapa tuh? Burung nyanyi kalah. Aku rindu, oh burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Iya, Mama. Mohon maaf dipanggil bang, gerobak buburnya ngalangin mobil bang di depan. Iya, gerobak bubur abang. Nul, Apa? itu yang dulu suka malam-malam joget-joget Nul. Iya yang ini. Musik-musik yang teng-teng dananan gitu. Udah. Udah. Gak kuat gue, Udah. capek gue. Gue bukan capek badan, capek hati gue. Gak kuat gue. Kok capek sih? Udah Pak. Sar, gak bisa, kosnya udah pada tua-tua. Mel, Oke. gak kuat Mel. Kenapa lu? Gak kuat gue. Tuh kan. Mbak Inul, udah dong. Udah, Maaf. guys, Nih, udah, guys. Kayaknya pinggang gue geser deh. Aku mah berasa masih muda, jadi aku nggak geser. Maaf ya, Pinggang Bunda lu kan geser. rajin yoga. Coba gue lihat. Coba. Bahaya. Kenapa? Bukan pinggangnya yang geser. Tapi dong. Peranakannya longsor. Kagak ada dong. Baik, guys. Wah, keren banget ada Cesar. Ntar kita ngobrol sama dia. Kangen Biar kan? bagaimanapun juga, Nul. Biar bagaimanapun juga, Ndra. Iya. Walaupun Cesar ini sempat dianggap hilang ya. Iya. Tapi harus diakui bahwa kehadiran Cesar, terutama di Trans TV ya, sempat menjadi fenomena joget yang begitu luar biasa. Banget. Harus diakuin Nanti ya. kita joget lagi, kita Iya. ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Cesar. Tapi kali ini kita juga akan kedatangan seorang tamu, teman kita yang baru saja yes. melewati sebuah perjuangan yang luar Betul. biasa. Ini salah seorang sahabat gue. Dulu kita pernah mau bikin 3M. Ah, apa Melani tuh? Subono, Melani Ricardo, dan Melani Putria. Oh, terus? Tapi gagal karena Karena? Melani Subono kan kemarin habis operasi. Melani Putria lagi asik, habis dilamar, mau kawin lagi, say. Alhamdulillah dong, bersyukur dong. Iya. Itu suatu kebahagiaan tersendiri buat seseorang yang sendiri. Benar. Nah, tapi seperti apa perjuangan seorang Melani Subono yang kelihatan selalu aktif, selalu berusaha untuk membela kayaknya kaum-kaum yang katanya Marginal quote-unquote, ya. betul sekali Indra. Nah. Tapi ternyata di balik keceriaan dan keaktifan seorang Melani Subono, Melani sudah hampir 20 tahun berjuang satu jenis penyakit yang sampai kemarin kalau nggak salah akhirnya udah nggak tahan, Indra. Kalau nggak salah Nino, nanti kita tanya langsung sama orangnya. Salah satu tumor di bagian perutnya, ovariumnya katanya sampai pecah. Oke, sebelum Seperti kita apa? ngobrol kita lihat dulu ya. Ini ada fakta visualnya. Subono hadir di sini. Sini, Mel. Ya. Mel, satu dulu nih. Tadi kita ketemu di depan studio. Iya, Dan seperti biasa kalau ketemu kan nanya, how are you? Gitu, apa Yes. kabar sih? Dan Mel menjawab, I'm alive. I'm alive. Oh, nice. At least hari ini gue hidup, gue bernafas, selalu ada hal yang bisa disyukurin ya Mel. Justru sebenarnya bikin malu sih kalau gue komplain gitu. Karena gue menjalankan gerakan sosial gue itu rumah Ya. harapan segala macam. Gila sebenarnya puji Tuhan banget gue berobat bisa. Iya. Walaupun berkali-kali ya. Betul. Maksudnya banyak hal yang kalau gue mau lihat idih bikin malu banget sih kalau gue komplain ya. So I'm alive. So, I'm life, I'm good. hidup tuh sebetulnya masalah perspektif bagaimana kita Betul. memandangnya ya. Bisa aja lo komplain. Benar deh kita ngobrol panjang nih. Kita Iya, boleh sini, yuk, silakan. Please have a seat. Silakan duduk. Please have a seat, Melani Subono.
aku di? Silakan di sini. Nah. Oke. Akhirnya loh, begitu tahu Melanie operasi gede, gue langsung telepon dia. Of course nggak diangkat dong, silly me gitu kan, WhatsApp. Begitu dia recovery langsung bales, cepet banget dan puji Tuhan aku langsung approach ke Mel ya. Mel boleh dong datang ke Kopi Viral karena Melanie juga bilang bahwa banyak banget yang lo pengen share ke perempuan-perempuan. Oke, let's just start. Sebenarnya ini bukan penyakit lama. Udah berapa lama kamu dealing with tumor di ovarium kamu? Sebenarnya gue itu punya kayak bakat, gue nggak tahu deh apa ya, bakat apapun di tubuh gue tuh gampang banget tumbuh. Apapun yang bisa lo Google, mau namanya apa deh di Google, endo, kista, miom, tumor, apapun itu, semua ada dalam perut gue. Diambil sekali, ada lagi, diambil sekali, ada lagi. Itu dari zaman pertama kali mulai datang bulan. Iya. Apapun itu namanya pasti ada, nggak pernah nggak ada, selalu ada. Oke. Nah itu udah berkali-kali operasi, ini juga operasi gede kayak gini udah beberapa kali gitu. Ya. Cuman biasanya gue tuh setahun sekali tuh periksa. Ya. Jadi ke monitor, oh kalau tumor atau sisnya atau apanya masih kecil, bisa laser, bisa laparoskopi. Walaupun gue beberapa kali juga ini operasi gede kesekian ya dengan luka yang sama dibuka lagi sesar gitu kan. Cuman kemarin itu 1,5 tahun gue nggak periksa karena gue pikir COVID. Ya. Gue tuh nggak mau ke rumah sakit dong gitu kan, dia ngapain sih. Sampai suatu malam 2 bulan laluan gitu, gue terbangun dengan itu namanya kayak di perut disilet sambil digebukin kali ya gitu. Kayak Akhirnya mau nggak mau gue ke dokter. Gitu ya, jadi satu ya. Dan ternyata ada yang pecah di dalam, udah pecah gitu. Jadi mungkin karena nggak ke monitor itu ya, karena gue 1,5 tahun nggak ke dokter. Nah selama ini kan beberapa part masih coba dipertahankan. Ya. Cuman ya sekarang akhirnya kemarin gambar yang gue post tuh udah semua ya uterus, ya ovari, ya rahim, ya segala isi-isiannya. Kemarin Mbak sempat ke rumah, gitu aku lagi sebenarnya lagi 2-3 hari sebelum katanya sebelum tindak main ke rumah. Main aku. Coba aku selalu pakai baju yang kayak gini, tapi itu sebenarnya Aku nggak nyangka loh, karena kan kelihatan bugar banget, ngobrol, bercanda, ketawa-ketawa, ngobrolin masalah kucing juga gitu. Aduh. Tapi nggak lihat bahwa dia tuh bener-bener nutupin semuanya gitu. Iya. Luar biasa deh. Tapi berarti sekarang operasinya adalah pengangkatan rahim, right? semua pengangkatan, pembersihan segala jenis benda-benda itu, rahim, uterus, apapun itu semua. Jadi kemarin gue USG itu, kayak 2 hari lalu USG siang ngelihat perut kosong isinya. Kosong, Mel. Kosong. Bener-bener So kosong. basically sebenarnya abis ini lo akan menopause dong? Yes. Jadi everything with the reproduction it's Stop. Pertama kali yang kemudian muncul di kepala ketika melihat bahwa oke ini udah kosong nih di area perut. shock. Shock. Gue berpuluh-puluh tahun, gue bisa bilang literally berpuluh-puluh tahun gue ngalamin ini dan operasi terus. Tapi selama ini kan dokter bilang, ya lo nggak bisa menyenak, oke lo nanti dengan segala risikonya lah kalau udah stop reproduksi atau apapun itu. Cuman kayak lo mau denger apa ya, lo besok dipecat, tapi cuma denger doang sampai hari tiba-tiba lo dipecat kan beda tuh ya tamparannya ya. Iya, benar sih. Nah kemarin gue tiba-tiba baru lihat, ini beneran. Lumayan shock sih, lumayan it kind of slap me in the face dan gue sih belum bener-bener selesai memproduce itu di kepala gue ya, belum. Oke, pasti sebagai seorang perempuan, Yes. of course lah, ya. Gimana Mel? Maksudnya kamu pasti at some point pengen ada perasaan mungkin berkeluarga lagi, and you want to have kid your own gitu, pengen melahirkan anak, atau memang sudah berusaha untuk make a peace, berdamai dengan keadaan kamu? Gue kira gue make a peace. Gue kira karena udah dikasih tau sama dokter berpuluh tahun ini, gue kira gue udah make a peace. Sampai gue kemarin lihat benda itu dan ngelihat, sebenarnya pas USG kosong itu sih gue lebih, Shock ya. ih beneran. Nah ternyata gue belum make a peace. It takes time. Gue selama ini emang nggak pernah kepengen punya anak, walaupun it hurts me kalau ngelihat siapa ya teman-teman gitu banyak atau adik gue sendiri atau apa gitu. Kayak Kristi kan pertama gue sempet shock, kak aku hamil, gue yang tapi ternyata gue belum segitu make a peace-nya belum. Proses ya Mel. Iya. I think so. Iya, dan mungkin perjalanannya kan kita nggak pernah tahu ya sepanjang apa. Tapi satu hal, lo udah berpuluh-puluh tahun mengalami ini, tapi balik lagi yang kita lihat selalu di sosial media atau juga ketika lagi memberikan statement, interview dan lain-lain, lo yang kuat, lo yang strong dan bahkan memperjuangkan orang lain gitu.
di saat lo sendiri tuh sebenarnya lagi butuh bantuan juga loh, Gue sih Mel. mostly kalau lo lihat gue lagi orasi atau lagi tour dengan musik gue yang kayak gitu, itu biasanya gue lagi migrain, lagi Iya, makanya. pendarahan, lagi apapun biasanya sih Itu gitu. But gimana? I'm happy. Hmm. Maksudnya gue selalu bilang kalau gue nggak dikasih ini mungkin gue nggak pernah ada namanya rumah harapan gue itu atau Iya. apapun ya. Dan di situ gue dikasih lihat sih setiap hari eh, ada orang tumornya di sini lah, ada orang I'm better, mau berobat bisa, Iya. mau beli obat bisa, makan bisa. Iya. Apa yang mau gue komplainin gitu, maksud gue banyak juga yang merendahkan gue. Iya, gue pernah menikah dengan orang-orang yang menganggap punya anak itu adalah bagian dari budaya keluarga, ya budaya gitu Iya. kan. You know what, tapi hari ini gue berpikir gue tuh jauh lebih baik kok dari mereka yang punya, tapi nggak pernah punya waktu buat anaknya atau nelantarin anaknya. So I'm good, I'm good. Kamu I think nyindir I'm aku good. ya? Selama 20 tahun gitu dalam kondisi sakit gitu, yang nemenin Mbak siapa? Keluarga pasti selalu ada. Kemarin tuh juga shocknya adalah operasi di musim pandemi, nggak bisa ditungguin kan. Kamu temenin Sama siapa? sekali. Adik gue si Kristi. Si Kristi bener-bener full di situ sampai 2 minggu sampai di isoman karena nggak bisa ditukar, dia harus PCR, dia harus segala macam. Keluarga gue is a nice people yang gue tahu operasi pertama atau kedua tuh bokap nangis, nyokap nangis walaupun sembunyi dari gue ya gitu kan. Pada saat dokter mulai bilang nih kayaknya nanti nggak bisa nih punya anak segala. Tapi sekarang mereka nggak pernah sampai ke sisi itu lagi sih. They know kapan apa yang terlalu sensitif mungkin untuk diomongin depan gue. Iya. Mel, kamu sempat mention bahwa kamu tuh pendarahan. You're not only having menstruation ya. Bukan cuma menstruasi, tapi kamu tuh pendarahan bleeding. Bisa berapa lama bleedingnya sebelum sampai akhirnya 2 operasi besar ini? Kalau yang kemarin sih cukup cepet ya 2 bulan, tapi emang dari dulu sih gue bisa bleeding tuh bisa sampai 8 bulan. 8 bulan Bisa cuman- every day? Iya, iya. 8 bulan. Iya, itu Seperti terlepas menstruasi dari begitu operasi kah, kok. Mbak? Sejenis lah. Tapi bentuk darahnya beda. Gue udah bisa ngebedain deh mana yang itu. Itu Oh udah my God. mostly gue hidup tuh sehari-hari emang dengan bleeding dan migrain dan segala macam. It's my daily part. Jadi kalau lo nanya sama gue, lo lagi migrain nggak Mel? Gue harus tunggu bentar ya, gue rasain dulu ya. Karena Tapi udah emang- kebiasaan. Karena sudah Mm, biasa gitu. ya. And it's okay. And it is okay. It is okay buat lo cewek-cewek dimanapun. If you have this, it's okay. It's okay. It's really is okay. Tapi manusiawi loh Mel untuk merasa sakitnya, untuk merasa Yes. mungkin hopelessnya gitu. Gue shock. Gue akan butuh waktu untuk mengasup informasi bahwa ini benar-benar kejadian. 3 hari sebelum gue operasi, adik gue yang kedua nikah. Aduh. Gue waktu adik gue yang pertama nikah kan, gue mempersiapkan tuh hari dia bakal ngomong, kakak, I'm gonna be pregnant. Ternyata pas hari kejadian dia nelfon gue, itu gue juga masih yang, ternyata baterai kakak habis gitu. Ternyata reaksi nggak bisa dilatih ya. Iya. So we'll see. But I'll be fine. Tapi luar biasa ya. Aku kemarin sempat bilang sama Mel, nggak kebayang kamu harus melakukan aktivitas. Karena sebenarnya aku sempat cerita sama Mel juga, aku juga mengalami dengan yang namanya endometriosis kan. Ya. Aku sempat cerita sama Mel, mungkin teman-teman yang di Kopi Viral tahu ya bahwa tiap kedatangan tamu bulanan tuh I have to deal with pain. Pain. Iya. Dan migrain tuh aku bilang sama kamu kan, dimana aku harus lawak bikin orang ketawa. Aku dalam keadaan pendarahan gitu kan, terus sakit kepala gitu. Makanya aku kemarin ngobrol Mel, kita ngobrol yuk karena aku juga mungkin nggak separah Mel ya, tapi maksudnya I have symptoms yang hampir mirip dan sakitnya tuh luar biasa. Iya kalau udah sakit sih amit-amit ya rasanya. Kalau lagi sakit mah amit-amit banget gitu. Tapi kan suka ada pikiran-pikiran yang kita nggak bisa jaga ya Mel. Seperti ketika mendengar ada kondisi kesehatan yang Tidak baik. memprihatinkan misalnya. Kemudian kepikiran deh, aduh gimana kalau gue nggak ada misalnya. Sesuatu yang wajar sekali semua orang pasti akan Iya. merasakan seperti Operasi itu. yang terakhir ini gue berpikir gitu. Oh ya, Gue sampai jadi bikin teman-teman yang deket Sempat gue atau kepikiran anak ya, Mbak? manajemen gue gitu-gitu udah gue nggak nyadar sampai mereka bilang lu sering banget sih pakai kalimat ntar kalau gue nggak bangun lagi ya gitu. Aduh. Gitu. Apakah sampai bikin surat wasiat karena itu juga? Iya, gue takut kan gue nggak punya anak terus gue mikir I make money dari YouTube musik ini itu segala macam mau kemana
gue membuat surat wasiat gue tahu puji Tuhan bapak ibu gue berkecukupan banget. Jadi gue meninggalkan wasiat gue full untuk Rumah Harapan. Rumah Harapan harus jalan 20 tahun ke depan. Termasuk orangnya udah gue pikirin gajinya sampai 20 tahun ke depan lo nggak boleh. Dan my cats and dogs. Mereka harus dapat makanan, harus bisa ke dokter. Harus nggak boleh tiba-tiba diadopsi sama orang lain atau open adoption. Kalau gue nggak ada. Karena mereka yang selalu nemenin lu. Mereka Ini luar hidup biasa gue. loh Mbak Mel tuh. Surat wasiatnya Gua itu kalau punya beda manja sama malah yang jadi lain merah. loh. You know, gue secara tidak langsung mungkin secara psikologis mereplace mereka sebagai anak ya. Jadi di sini gue tiap hari ngurus, ngasih obat, nemenin dan segala macam. Iya, gue membuat wasiat untuk make sure mereka dirawat sampai anak yang terakhir misalnya gue rescue atau apapun nggak ada lagi. Dokternya siapa, kliniknya kemana. Kenapa sampai bikin surat wasiat? Apa karena lo ngerasa bahwa it's a big thing, hal yang gede banget dan lo takut if I don't make it, kalau gue akhirnya nggak bisa survive nih, gue harus pergi dari dunia ini akan menjadi legacy peninggalan gue nih surat Itu ini. legacy gue. Gue selama ini nggak pernah takut operasi. Yang kemarin gue takut. Takut. Gue orangnya nggak takut, maaf ya maksudnya nggak takut meninggal atau apa. Karena gue tiap hari dengan semua penyakit ini, gue memang coba menjalani hari emang udah kayak hari terakhir gue aja tiap hari. Dari selama 20 sekian tahun gitu. Jadi gue mudah-mudahan sih nggak ada yang nyangkut, belum ngomong apa sama siapa atau belum nolong apa, nggak ada gitu. Cuman gue baru kepikiran, iya ya. Terus what happened to this Rumah Harapan, to this music, to this apa yang gue kerjakan dan anak-anak yang gue rescue. Masa mereka harus kembali ke jalanan sih? Gitu. Program, jadi gue nulis tuh kemarin programnya sekolah yang Aceh sampai Papua, terus yang anak-anak bulu ini, terus yang apa, yang Rumah Harapan. Itu sih yang ada di surat gue. Yang harus dirawat pada saat. Dan serentak pas gue kan masuk rumah sakit pas gue ulang tahun. Pas gue ulang tahun. Dan hari itu pembagian 3,6 ton bantuan seluruh Indonesia. I was like so shock, gue baru tahu begitu udah bangun gitu. Mereka bergerak sendiri. Jadi saat dikasih tantangan sama Tuhan, in the same time Tuhan kasih berkat juga sama kamu yang luar biasa. Menurut gue penyakit blessing. Kenapa kamu bisa bilang gitu? Karena gue jadi orang lebih berguna pada saat sakit. Gue kalau dikasih duit tiba-tiba 10 triliun, nah itu gue tengil. Itu cobaan justru. Lupa gue, nggak mau kesini-sini Keren banget lo ya. Gak bakal gue kesini-sini ngurus orang, nggak mau gue. Tapi itu legasinya Melanie sih. Satu yang kita semua juga pemirsa pasti sudah lihat ya, betapa Melanie ini selama ini tuh menjadi corong suara untuk mereka yang tidak punya suara. Ya. Apapun itu yang berkaitan dengan HAM perempuan, pendidikan, semua You hal. have that courage. Lo punya keberanian itu harus Dan diakui. keberaniannya itu loh Mel. Lu bisa menurut berani gue banget. ini memang sesuatu yang harus gue omongin sih sekarang. Iya. Gue diizinin buat ngalamin ini. Oke, perempuan-perempuan abis ini gue akan membuat gerakan bahwa sakit lo yang dianggap nggak penting karena perempuan 3 nggak bisa masak, nggak bisa punya anak, gue nggak bisa semuanya. Tenang aja. You know what, lo perempuan lo tetap keren. Gitu. Gue pengen bikin ini jadi gerakan juga sih setelah ini. Bahkan dalam kesakitannya dia nih, dia masih bisa mikirin apa nih yang bisa gue bikin supaya hidup gue tuh bisa berbuah, orang lain bisa ngelihat dan merasakan buahnya gitu ya. That's wonderful sih. Ini ada artikel kondisi terbaru Melanie Subono usai jalani operasi tumor. Mel boleh tahu nggak operasinya berapa jam? And then itu sebenarnya kayak sesar ya, tapi nggak keluar anak gitu. Iya, kurang lebih begitu. Gue udah berkali-kali sesar dan selalu di tempat yang sama. Jadi sekarang tuh sekitar 2 jengkal. Tapi kalau sesar kan nggak bisa dalam ya, karena kalau sesar itu akan ada bayi, makanya lo nggak bisa terlalu dalam. iya. Nah kalau Tapi ini sampai lapisan bawah. Jadi ada beberapa lapisan atau saraf yang dari operasi kedua, ketiga, 10 tahun lalu juga emang nggak pernah balik sarafnya. Jadi gue emang kadang-kadang nggak bisa narik, sit up, emang udah nggak pernah bisa gitu. Karena kita sesar berkali-kali pun ada beberapa bagian otot perut kan yang kita ngerasa akan beda. Apalagi dia dibongkar pasang lah Sampai gue bilang sama dokternya, dok kalau tau lo berapa kali, sampai 10 kali mas letting di awal ya, nggak usah digini-gini, dibuka. Soalnya gitu. berulang-ulang ya, dijahit tutup Iya lagi, kan, jahit tutup kesel lagi ya. gitu. Kalau udah pasti Celana gitu ya. baru ditutup gitu kalau mau. Tapi yang dibilang dokter ke depannya ini berarti gimana buat kondisinya Mel sendiri? Kita lagi nunggu hasil biopsi untuk tahu si gumpalan itu yang kemarin dikeluarin apa cacahannya. Kita lihat hasil biopsinya ya tumor atau apapun sebenarnya bisa tumbuh di mana aja kan. Mudah-mudahan nggak, karena selama ini kan gue memang di sini terus gitu, mudah-mudahan. Nah kemarin aja operasi lama, gue masuk, gue dijemput dari kamar 7:30, 7:30 udah mulai, gue baru keluar jam 2. Iya lama banget. Lama. Aduh. Maaf untuk nanya ini.
punya pacar nggak sekarang? Kalaupun nanti punya hubungan, susah nggak untuk menjelaskan dan mendapatkan laki-laki yang bisa menerima kamu apa adanya? Sebelumnya selalu susah dan itu was an issue. Sebelum diangkat pun selalu susah. Gini, sebelum ini 2 hubungan itu selalu susah. Gue aja nggak pernah mengangkat itu, tapi yes, it was an issue gitu. Karena pada dasarnya semua orang pasti pengen punya anak, walaupun mereka sudah tahu. Nah sekarang I do have a boyfriend dan gue biarin dia mengetahui semua proses gue yang kemarin itu, supaya dia nggak bisa. Dan it's okay kalau lo nggak mau, sok. Biar dia ngelihat proses ini gitu. Supaya ya udah, lo udah tahu kan berarti ini. Lo nggak bisa tiba-tiba suatu hari bilang, gue nggak tahu gue mau punya anak. Lo udah tahu dari awal gitu. And he's good, dia juga udah punya anak. Jadi, So he's fine. iya gitu. Jadi Ada ya, nggak, ada nggak treatment khusus yang setelah menjalani operasi ini yang harus dilakukan? Tapi Mbak, aku tiap kali tuh harus belajar lagi, belajar jalan, belajar nyanyi. Aku baru belajar Iya, nyanyi karena dari nol tuh, kan ntar ya. tuh belajar Iya. nyanyi lagi. Musik gue kayak gitu pula gitu kan. Iya. Terus paling gitu-gitunya aja sih. Lainnya gue udah cukup terbiasa, I'm fine. Kalau kali ini menurut gue it's more to psychological sih yang Iya, harus gue benerin. psikologis ya. Iya, kali ini psikologisnya gue nampar banget sih. Right. Kalau ditanya satu sumber kekuatan selama ini Iya. ngejalanin berpuluh-puluh tahun apa? Selain kucing lo ya. Karena gue tahu it's like your Dan kids juga, for you. anak. Everybody around me. Iya. Kayak orang kalau nanya pahlawan hero lo siapa, orang pasti akan ke Mother Teresa lah, ini apa segala macam. Gila, gue keluar rumah kanan kiri depan belakang aja tuh banyak segala ibu-ibu yang suaminya nggak tahu kemana, punya anak berapa, bisa nyekolahin anak, dia cuma pegang warteg. Itu like a lot of strong women di sekitar gue. Bapak ibu gue pasti, itu kalau keluarga pasti. Cuman kita tuh kalau mau buka mata, kita dihamparin ribuan orang sekeliling kita yang bisa kita jadiin contoh sebenarnya, walaupun kita nggak tahu nama mereka gitu. Betul. Dan sebenarnya di balik semua senyuman, teriakan, encouragement yang keberanian luar biasa, selalu ada cerita ya. Seperti iya. Melanie juga ya. Terakhir dong Mel, apa yang pengen kamu sampaikan sama pemirsa Kopi Viral, terutama perempuan yang mungkin sedang berjuang sakit. Apapun sakit yang gak harus bagian ovarium, anything. Tapi sedang berjuang, mungkin sedang kehilangan pengharapan. What would you say to them? First of all, yang nggak budaya kita banget adalah periksa. Orang kita suka males periksa kan. Iya. Periksa nggak mau karena takut ketahuan. Bagus kalau apa-apa ketahuan di awal sebenarnya. Periksa. Periksa adalah bagian dari hak kita mencintai badan kita sendiri. Kedua, jangan pernah mau, dan lo nggak rendah atau lebih rendah dari siapapun pada saat lo nggak bisa masak, nggak bisa punya anak, nggak bisa ngelain. No, you're as beautiful as you are. Sehebat itu lo perempuan. Dan terakhir sih, tergantung lo mau ngeliat kemana gitu. Kalau lo mau ngeliat ke yang lebih, maka lo akan selalu ngerasa hidup gue gak enak banget, parah gitu. Look around you, jutaan orang, sekilometer lah rumah lo kelilingin lah, banyak yang jauh lebih gak beruntung dari lo. Berkaca sama mereka aja, sharing sama mereka, bersyukur. Preach it, sis. Mel, Aku tuh, aduh. oh gitu aku gak usah make up ya, berantakan mataku basah gara-gara ini. Mel, kita doakan semua yang terbaik untuk Ya, kesehatannya dan juga untuk selalu punya energi buat Yes. menjadi suara untuk orang-orang yang tidak bisa bersuara ya Mel ya. Dan Semangat tentunya terus ya. dia punya semangat yang harus kita tiru, harus Benar. kita At contoh. the end of the day Setuju. tidak seberapa panjangnya usia yang kita bisa punya, tapi sepanjang Tuhan kasih kita usia, mampukah kita punya hidup yang berbuah supaya orang bisa menikmati buah dari hidup Mati kita. sebelum berguna. Itu Jangan dia. mati sebelum berguna. It's nice. Mel, thank you banget ya Mel ya. Baik, Ini Mbak. pengingat juga buat kita semua nih. Ya. Dan di tengah-tengah kita mendapatkan cerita inspirasi dari perjuangan seseorang yang sedang menghadapi sebuah penyakit, kita juga dikejutkan dengan sebuah kabar duka. Dari dari Hana Kirana yang meninggal karena gagal jantung. Iya, jadi mungkin sempat melihat juga di beberapa sinetron ya almarhumah ini berperan untuk nanti artikelnya di sini ada kabar duka pesinetron Hana Kirana meninggal dunia dalam usia 23 tahun diduga karena gagal jantung. Kopi Viral mengucapkan turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhumah. Semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Ya, kami akan segera kembali tetap di Kopi Viral.